お姉ちゃんが来た。Liburan musim panas telah usai. Kini ditunjukkan jika pihak sekolah telah selesai menginput semua siswa yang akan naik ke tahun keduanya, termasuk junjungan kita semua, Lord Ayano Koji. Namun salah satu pengajar di sana mengatakan jika penting bagi mereka mengembalikan Ayano Koji ke ruang putih sebelum bulan April. Karena jika publik mengetahui masa lalu yang sebenarnya dari Ayano Koji, staf tersebut khawatir nama seseorang yang dipanggil sensei ini akan ternodai. Tapi belum jelas siapa sebenarnya orang ini. Lalu kini akhirnya kita kembali bersama dengan Ayano Koji di tahun keduanya, mengenyam bangku pendidikan di sekolah yang luar biasa mewah dan besar. Setelah selesai dalam ujian khusus kapal pesiar, kini kita harus mengetahui dulu poin sementara dari semua kelas yang ada. Nomor 1 tentu masih dipegang oleh kelas A dengan 1119 poin. Lalu kemudian diikuti dengan kelas B yang mempunyai 542 poin. Kemudian ditempel ketat dengan kelas C yang mempunyai poin 540. Dan terakhir kelas D dengan 275 poin. Tentu harus kita rekap dulu kenapa kelas D bisa mendapatkan poin kelas paling rendah. Itu semua terjadi pada semester pertama mereka, di mana hampir semua siswa di kelas dengan ceroboh membelanjakan semua poin yang dimilikinya, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan jatah tiap bulannya. Padahal sekolah mempunyai sistem untuk menilai apakah siswa tersebut layak atau tidak mendapatkan poin. Sementara poin kelas yang anjlok juga dikarenakan siswa kelas D yang seenaknya sendiri selama pembelajaran pada paruh pertama di semester 1. Kini kelas D perlahan mulai bangkit dan menyatukan diri. Karu hijau terlihat bersinar seperti biasa, tanpa ada yang mengetahui masa lalu gelapnya kecuali Ayano Koji dan juga Hirata. Namun yang membuat semua orang sangat terkejut adalah penampilan baru seseorang. Dia adalah Horikita. Kini ia mempunyai penampilan yang jauh berbeda. Jika di tahun pertama ia mempunyai rambut yang panjang, maka di tahun kedua ini Horikita memutuskan untuk tampil dengan gaya rambut pendek. Walaupun gaya rambutnya telah berubah, Horikita tetaplah mempesona. Orang yang terpesona dengan kecantikan Horikita adalah Sudo dan juga Kushida. Bahkan mereka kaget dengan penampilan baru Horikita. Namun seperti biasa, Kushida selalu bisa menyimpan wajah busuknya. Walaupun yang mengetahui sifat asli Kushida hanyalah Ayano Koji seorang. Tidak asik rasanya jika tahun kedua masih sama dengan tahun pertama. Oleh karena itu, pada tahun kedua ini terdapat perubahan pada sistem digitalisasi sekolah. Kini istirahat singkat yang dirasakan siswa sudah resmi berakhir, karena mereka akan melalui neraka kembali. Cabashira Sensei kemudian meminta semua murid untuk mengeluarkan HP-nya. Setelah semua siswa mengeluarkan HP Xiaomi-nya, Cabashira Sensei kemudian meminta semua siswa untuk menginstal aplikasi bernama MiChat. Hei, tidak dong. Ia menyuruh siswanya menginstal aplikasi Overall Ability. Aplikasi tersebut berfungsi untuk menyimpan data pribadi dan pencapaian semua siswa di setiap tahun ajaran. Saat Ayano Koji melihat profilnya di aplikasi tersebut, terlihat semua rapot pencapaiannya di sana. Yang sangat histeris dengan sistem baru tersebut adalah Sudo, karena pencapaiannya sudah seperti statistik di game. Lalu Cabashira Sensei menjelaskan jika sekolah menghitung peringkat siswa berdasarkan pencapaian yang mereka lakukan di tahun ajaran kemarin. Kemudian jika siswa bingung bagaimana cara menghitungnya, mereka bisa melihatnya dengan tombol tanda tanya yang ada di layar. Ayano Koji yang penasaran kenapa nilai adaptasinya rendah langsung melihat penghitungannya. Dan ternyata hitung-hitungannya sangat jelimet. Jika kalian mau memahaminya, kalian bisa pause dulu video ini karena akan sangat panjang jika saya jelaskan di sini. Nah, sok di pause dulu. Cabashira Sensei juga menjelaskan jika sistem itu akan selalu diperbarui setiap bulannya di hari yang sama ketika poin pribadi dibagikan. Jadi untuk siswa yang berada di peringkat terbawah bisa menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki nilainya. Perlu diketahui juga bahwa saat ini yang berada di tingkat tertinggi adalah Hirata, sementara siswa yang berada di peringkat terendah adalah Sakura. Sudo sendiri yang dianggap siswa paling minus di kelas D masih berada di atas Sakura. Namun sebelum siswa memahami situasinya, Cabashira Sensei langsung memberikan ultimatum. Jika siswa yang gagal mempertahankan nilai di atas ambang batas, atau yang biasa kita sebut KKM, maka dia akan langsung mendapatkan hukuman.